Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bongkar sebuah platform ujian digital yang menarik banget khusus buat siswa kelas 6. Nah, ini bukan sekedar ujian sejarah kebudayaan Islam biasa loh. Platform ini dirancang bukan cuma untuk menguji, tapi juga untuk mengajar. Yuk, kita lihat lebih dekat gimana cara kerjanya. Coba deh kita pikirin sejenak. Selama ini kan, ujian itu rasanya kayak garis finish ya. Kayak vonis akhir dari proses belajar. Tapi, gimana kalau kita balik logikanya? Gimana kalau sebuah ujian itu justru jadi titik awal dari sebuah siklus belajar baru? Nah, mari kita jelajahi ide keren ini. Oke, ini dia platform yang akan kita bedah. Kuis prediksi untuk asesmen sumatif akhir tahun atau ASAT untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6. Kalau dilihat sekilas ya mungkin kayak ujian online pada umumnya. Tapi di baliknya itu ada filosofi desain yang cerdas banget yang bisa mengubah ujian jadi alat belajar. Kita mulai dari yang paling awal ya. Apa sih yang pertama kali dilihat sama siswa? Ternyata, apa yang terjadi sebelum soal nomor 1 muncul itu bisa sangat menentukan loh buat keberhasilan mereka. Yang pertama, pastinya identitas standar. Ada nama lengkap dan nomor absen. Ya ini langkah dasar banget lah buat mastiin setiap hasil ujian tercatat dengan akurat. Nah, disinilah bagian menariknya dimulai. Sebelum ujian, siswa harus menyetujui pernyataan siswa ini. Ini kelihatannya cuma formalitas ya, tapi jangan salah, secara psikologis, ini adalah sebuah tindakan komitmen. Waktu siswa klik setuju, mereka itu secara aktif menyiapkan diri buat fokus dan jujur. Ini bisa banget mengurangi kebiasaan asal tebak jawaban. Jadi intinya, tahap awal ini tuh bukan sekedar urusan administrasi. Ini adalah soal persiapan psikologis. Platform ini seolah-olah membantu mengubah mindset siswa dari, aduh ujian lagi, jadi oke, aku siap fokus. Oke, persiapan mental udah beres. Sekarang kita masuk ke antarmuka ujiannya. Desainnya itu sengaja dibuat sangat jelas dan memberikan kontrol penuh ke tangan siswa. Yuk kita lihat komponen-komponen utamanya. Hal pertama yang langsung kelihatan, jumlah total soal, yaitu 30, dipajang dengan jelas. Ini penting banget. Kalau siswa tahu garis finishnya di mana, mereka bisa atur strategi dan tenaga. Rasa cemas kayak, masih berapa soal lagi ya? Itu jadi hilang. Mereka bisa fokus penuh ke soal yang ada di depan mata. Ada lagi fitur brilian lainnya, yaitu progres pengerjaan. Jadi setiap siswa menjawab soal, bar ini bakal terisi. Ini kayak gamifikasi sederhana gitu loh. Ada rasa pencapaian secara visual dan terus-menerus. Ini jadi umpan balik instan yang memotivasi siswa buat terus maju. Coba perhatikan navigasinya. Simple tapi powerful. Sebelumnya, selanjutnya, dan selesai. Ini artinya siswa punya otonomi penuh. Mereka bisa balik lagi buat mikir ulang atau maju terus kalau udah yakin. Ini menghilangkan perasaan terjebak di satu soal dan pastinya mengurangi stres. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling mengubah permainan. Apa yang terjadi setelah siswa menekan tombol selesai dan kirim? Disinilah platform ini berubah. Dari yang tadinya alat uji, sekarang jadi mesin belajar. Nggak perlu nunggu berhari-hari buat tahu hasilnya. Umpan baliknya itu instan saat itu juga. Ini krusial banget karena momen setelah ujian itu adalah waktu di mana otak siswa paling siap buat belajar dari kesalahan. Platform ini benar-benar menangkap momen emas itu. Hasilnya disajikan dengan sangat jelas. Berapa jawaban yang benar, berapa yang salah. Ini bukan cuma soal skor ya. Ini adalah data pertama yang konkret, yang langsung menghubungkan usaha siswa dengan hasilnya. Dan ini jadi fondasi buat langkah berikutnya. Dan ini membawa kita ke ide utamanya, yang disebut lingkaran pembelajaran. Jadi ujian itu nggak berhenti dinilai. Justru sebaliknya, nilai itu jadi bahan bakar buat siklus perbaikan. Hasil ujian bukan lagi akhir cerita, tapi awal dari pembelajaran yang lebih fokus. Gimana caranya? Platform ini nggak cuma bilang jawabanmu salah, tapi ia menawarkan 2 jalur. Pertama, lihat pembahasan. Ini untuk mengerti kenapa jawabannya salah. Kedua, ulangi kuis, jadi bisa langsung coba lagi dengan pemahaman baru. Kuncinya di sini adalah pilihan. Siswa sendiri yang pegang kendali proses belajarnya. Jadi, pergeseran pola pikirnya itu jelas banget. Pertanyaan di benak siswa berubah. Dari yang tadinya, berapa ya nilaiku? Jadi, apa nih yang bisa aku pelajari dari kesalahanku? Ini adalah perubahan yang fundamental banget dalam cara kita melihat sebuah ujian. Jadi apa nih kesimpulan besarnya? Apa yang bisa kita pelajari dari platform ini tentang masa depan penilaian dalam dunia pendidikan?
Kalau kita rangkum, ada 4 pilar penilaian modern yang bekerja di sini. Semuanya dimulai dari membangun integritas, terus memberikan kontrol penuh ke siswa, diikuti dengan umpan balik yang instan, dan puncaknya adalah menciptakan siklus belajar dari hasil ujian itu sendiri. Nah, ini pesan utamanya. Desain seperti ini mengubah fungsi dasar dari sebuah ujian. Ujian bukan lagi momen penentuan yang bikin deg-degan, tapi jadi semacam gym untuk otak. Sebuah tempat latihan di mana kesalahan itu bukan kegagalan, tapi data berharga untuk jadi lebih baik lagi. Saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Kalau setiap ujian itu adalah sesi latihan, dan setiap kesalahan adalah petunjuk untuk perbaikan, kira-kira bagaimana hal ini akan mengubah cara siswa memandang proses belajar, memandang kegagalan dan potensi pertumbuhan diri mereka sendiri? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.